aku Ramadhiso. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah materi kohesi, yaitu materi koherensi. Apa itu koherensi? Nah, sebenarnya koherensi dan kohesi itu hampir mirip teman-teman. Jadi apa itu koherensi? Yuk kita bahas bersama. Nah, teman-teman, menurut saya kita dalam memahami sesuatu itu mudah sekali dengan contoh. Ini saya punya contoh. Nah, karena mudah-mudi kita pakai contoh percintaan ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada contoh seseorang laki-laki yang ditinggal oleh pacar perempuannya. Dia mengatakan, janganlah engkau pergi, aku masih mencintaimu. Kalau seseorang ini berkata demikian, dia mengatakan dua kalimat. Tetapi kenapa kita bisa paham kedua kalimat itu? Karena kedua kalimat itu terhubung. Terhubung secara apa? Terhubung secara makna. Jadi makna kalimat pertama dengan makna kalimat kedua itu saling terhubung. Nah, ini teman-teman yang dinamakan koherensi. Nah, belum lengkap rasanya kalau kita belum mengetahui suatu konsep dari para ahli. Nah, berikut ini ada salah satu linguis dari Indonesia yaitu Boris Karloff. Dia mengatakan bahwa koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana. Koherensi menurutnya juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam sebuah wacana. Nah, hubungan ini adalah hubungan yang bersifat maknawi atau hubungan yang dihubungkan secara makna. Nah, selanjutnya ada berapa sih jenis makna dalam koherensi? Nah, saya menjelaskan ada 8 jenis makna dalam koherensi. Yang pertama ada makna sebab akibat, syarat hasil, kelonggaran hasil, perbandingan, parafrastis, aplikatif, identifikasi, dan generik spesifik. Nah, lebih jelasnya yuk mari kita bahas. Nah, yang pertama teman-teman ada makna sebab akibat. Jadi salah satu kalimat dalam kalimat ini merupakan sebab dari akibat yang dijelaskan dalam kalimat yang lainnya. Contohnya, ia tidak mungkin menemukan buku fiksi di perpustakaan itu. Koleksi perpustakaan itu khusus buku non-fiksi ilmiah. Nah, kalimat pertama itu merupakan akibat, yaitu dia tidak bisa menemukan buku fiksi. Mengapa? Nah, alasannya atau sebabnya dijelaskan pada kalimat kedua bahwa perpustakaan itu merupakan perpustakaan ilmiah. Nah, berikutnya adalah hubungan makna syarat hasil. Apa itu teman-teman? Jadi, syarat hasil adalah salah satu kalimatnya itu merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil yang dijelaskan pada kalimat yang lainnya. Contohnya, beri bumbu dan penyedap rasa yang tepat, masakanmu pasti enak. Nah, ada hasil yang didapatkan yaitu masakanmu pasti enak. Nah, untuk memperoleh masakan enak, dia harus memiliki suatu syarat. Syaratnya apa? Yaitu beri bumbu dan penyedap rasa yang tepat. Jadi kedua kalimat ini mengandung makna syarat hasil. Nah, berikutnya ada hubungan kelonggaran hasil. Kebalikan dari syarat hasil, kelonggaran hasil ini menyatakan kegagalan. Jadi ada suatu usaha, kemudian ada kegagalan dari suatu usaha tersebut yang dijelaskan pada kalimat yang lainnya. Contohnya, sudah lama aku di kota ini mencari rumahmu, alamatnya tak kunjung kutemukan. Nah, ada suatu usaha yaitu mencari rumahmu, tetapi usaha ini gagal dan dijelaskan pada kalimat berikutnya, yaitu alamatnya tak kunjung kutemukan. Nah, jadi kedua kalimat ini menyatakan hubungan kelonggaran hasil. Nah, selanjutnya ada jenis makna yaitu perbandingan. Jadi ada sesuatu yang diperbandingkan dalam kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contohnya, teman sekelasku sangat anggun, auranya seperti dewi yang turun dari kahyangan. Nah, ini apa yang dibandingkan, yaitu sangat anggun, keanggunan dari teman sekelasnya itu dibandingkan dengan dewi yang turun dari kahyangan. Jadi kedua kalimat ini koheren, yaitu memiliki hubungan perbandingan. Nah, berikutnya teman-teman ada hubungan makna aplikatif. Aplikatif artinya penegasan. Jadi kedua gagasan dalam dua kalimat itu ditegaskan, saling menegaskan. Yang pertama contohnya,
sepasang burung itu jangan dipisah, masukkan dalam satu kandang saja. Nah, dalam kalimat pertama ada gagasan jangan dipisah. Kemudian jangan dipisah gagasan ini dalam kalimat pertama. Dalam kalimat kedua itu dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, yaitu masukkan dalam satu kandang saja. Jangan dipisahkan dan masukkan dalam satu kandang saja, itu merupakan gagasan yang diperkuat. Jadi kedua kalimat ini memiliki hubungan aplikatif. Nah, hubungan makna berikutnya adalah hubungan parafrastis. Apabila aplikatif itu tadi merupakan penegasan, maka parafrastis itu merupakan satu gagasan saja, tetapi dijelaskan dalam dua kalimat yang berbeda, tapi maknanya itu sama. Misalnya contohnya, saya tidak setuju dengan penambahan anggaran untuk proyek ini, sudah saatnya kita menghemat uang rakyat. Nah, kedua gagasan dalam dua kalimat ini merupakan satu gagasan yang sama, yaitu penolakan terhadap penaikan anggaran. Jadi, kedua kalimat ini memiliki hubungan parafrastis. Nah, hubungan makna berikutnya teman-teman, yaitu hubungan makna identifikasi. Jadi, hubungan ini mengidentifikasikan gagasan dalam kalimat pertama itu diidentifikasi dalam kalimat yang kedua. Nah, langsung contoh saja ya teman-teman. Yang tidak bisa masuk ke universitas itu tidak berarti bodoh. Kamu tahu Einstein, fisikawan jenius itu juga pernah gagal masuk ke universitas. Nah, kalimat pertama itu ada gagasan bahwa tidak masuk universitas itu bukan berarti bodoh. Nah, gagasan ini diidentifikasikan atau dijelaskan pada gagasan pada kalimat yang kedua, yaitu seorang Einstein saja pernah tidak masuk universitas, tapi dia dikenal jenius kan. Nah, jadi kedua kalimat ini memiliki hubungan identifikasi. Nah, hubungan makna yang terakhir teman-teman adalah hubungan generik spesifik. Apa itu generik spesifik? Jadi gagasan pada kalimat pertama itu bersifat general atau bersifat umum. Kemudian gagasan pada kalimat kedua itu bersifat lebih spesifik yang menjelaskan gagasan kalimat yang pertama. Contoh, gadis model itu sangat cantik. Wajahnya bersih, matanya indah, bibirnya menawan, apalagi cara jalannya yang elegan. Nah, kalimat pertama ada gagasan gadis model yang cantik. Nah, cantik itu konsep yang sangat general. Kemudian kegeneralan dari cantik ini dijelaskan secara spesifik pada kalimat yang kedua, yaitu wajahnya bersih, matanya indah, bibirnya menawan, apalagi cara jalannya yang elegan. Nah, jadi kedua kalimat ini mengandung hubungan generik spesifik. Nah, teman-teman, bagaimana setelah mendengar paparan dari saya? Apakah ada saran, tanggapan, atau komentar? Nah, bisa ditulis ya di kolom komentar di bawah. Kemudian, saya ingin menyimpulkan kohesi dan koherensi. Jadi, apabila kohesi merupakan hubungan yang bersifat gramatikal atau hubungan bentuk, maka koherensi itu hubungan secara maknawi atau bersifat maknanya. Oleh sebab itu, apabila suatu wacana memiliki keduanya, kedua unsur itu bersatu, maka akan menghasilkan sebuah wacana yang padat, jelas, dan mudah dimengerti. Terima kasih telah mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.